Jadi dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fasda'u ma tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, maka Rasulullah SAW, karena ini perintah, walaupun Rasulullah SAW sangat prihatin pada saat itu, dakwah harus sembunyi-sembunyi, kemudian tiba-tiba mendapat waktu itu, maka pagi-pagi naik ke sebuah gunung bata, mengundang seluruh kaum Quraisy. Kemudian setelah berkumpul kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai kaum Quraisy, kalau aku kabarkan kepada kalian semua, kalau di belakang gunung itu akan ada yang menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka semua Quraisy menjawab, kami percaya kepada Muhammad. Karena engkau adalah Al-Amin, yang terpercaya. Nah, inilah yang ingin aku sampaikan kepada kalian, bahwa aku Muhammad telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul, membawa ajaran tauhid kepada kalian untuk yakin satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin kepada Tuhan. Langsung Abu Lahab teriak, stop, jangan kalian jauh. Naik ke atas gunung bata, dia marah sampai merah mukanya, maka disitulah terkenal disebut dengan Abu Lahab. Abun seorang bapak, Lahab yang wajahnya merah karena marah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti lidah api yang menjilat-jilat. Makna lahab itu. Iya. Kemudian, inikah Muhammad yang engkau maksudkan di pagi-pagi buta, engkau kumpulkan seluruh kaum Quraisy, hanya ingin menyampaikan berita. Celaka engkau. Kemudian setelah celaka, maka kaum Quraisy dibubarkan oleh Abu Lahab, sehingga Muhammad tinggal sendirian. Kami tunjuk oleh Abu Lahab, engkau celaka, engkau celaka. Nabi Muhammad SAW baru satu kali melakukan dakwah jariyah, seperti itu perlakuan daripada kaum Quraisy. Sebelumnya Syria. Iya, maka kata hati Nabi Muhammad itu celaka. Karena Nabi Muhammad pada saat itu sedikit pesimis untuk meneruskan dakwah jahriyah, maka Allah utus malaikat Jibril salam dengan membawa kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati Nabi Muhammad SAW pada saat itu celaka, karena Abu Lahab itu orang terpandang, paman beliau, punya banyak uang, istrinya hebat, tukang hasut, tukang fitnah. Maka Allah utus malaikat Jibril membawa sebuah surat dari Allah Subhanahu, tabat yada Abu Muhammad. Yang celaka bukan engkau, yang celaka adalah kedua belah tangan Abu Lahab. Min babi itlaqil jud wa iradatil qul, yang disebut kedua belah tangan Abu Lahab, padahal semuanya itu namanya di dalam badai yang disebut hanya tangan, karena yang paling berperan dalam mencelakakan anggota tubuh kita itu adalah dua tangan. Kemudian engkau berpikir dia punya harta? Enggak, hartanya Abu Lahab tidak akan pernah dapat menghalangi dakwahnya. Wa makasab, usahanya. Bahkan di benak engkau ada istrinya yang tukang hasud, tukang. Wa mru'atuhu hamalatal hatab. Jadi hamalatal hatab itu istilah Arab. Apa maksudnya? Dia yang suka di pundaknya memikul kayu bakar. Begitu. Akhirnya kalau orang Indonesia bilang yang suka ngomporin gitu. Oh, tukang kompor. Tukang kompor. Kalau dia suka ngayu bakarin gitu. Jadi bikin bakar-bakar orang dengan kayu bakar gitu. Jadi wa mru'atu hamalat. Saya selana rondatalah. Wa mru'atu. Allah akan lempar
dilemparkan ke dalam api yang menyala. Nyala. Neraka maksudnya. Neraka. Oh, begitu. Wa mru'atuhu, dan istri. Mm-mm. Naudzubillah minha. Karena Nabi sudah mendapatkan pencerahan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nabi pun terus menerus sampai ke Taif. Di Taif dilempar. Kalau tidak ada seorang rahib meninggal dunia Rasul. Karena sudah berlumuran darah. Begitu. Karena dinilai oleh Abu Jahal bahwa Muhammad ternyata tidak bisa dihentikan. Begitu, maka ada musyawarah di Darun Nadwa. Coba sebelum kita melakukan tindakan yang kasar, coba kita berdamai. Tawarkan jabatan, tawarkan harta, dan tawarkan wanita. Maka diutuslah kepada pamannya. Maka sampai ke pamannya, karena Muhammad sedang berdakwah tidak ada di tempat, sampai kepada ponakanmu, ini hasil keputusan musyawarah di dalam Nadwa. Kalau mau jabatan akan diberikan. Di suku Quraisy itu akan diberikan jabatan kepala suku Quraisy kepada. Kalau mau harta, balokan emas sudah disiapkan. Kalau mau wanita, 8 wanita cantik sudah Disiapkan. Pulang Nabi berdakwah, pamannya menyampaikan bahwa datang utusan Abu Jahal menyampaikan begitu tawaran, 3 tawaran itu. Apa yang kata Nabi Muhammad SAW? Andai mereka mampu meletakkan matahari sebelah kananku, kemudian bulan di sebelah kanan kiriku, wallahi aku tidak mampu. Dengan kabar ini kepada Abu Jahal, tidak ada jalan lain, Muhammad harus dibunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan nabinya diselamatkan. Ini di bulan Muharram. Terjadinya. Nah, catatan-catatan peristiwa-peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikian juga Allah tidak hanya menyelamatkan para nabi, para rasul yang terdahulu, demikian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, apabila kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Indonesia ini sedang dalam keadaan carut marut. Momentum Muharram ini hendaklah dijadikan untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan perubahan. Bagaimana syarat mendapatkan kemenangan dan perubahan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Akan diselamatkan. Siapakah mereka orang-orang yang beriman itu? Sedikitnya ada 5 ciri. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman itu hanya percaya kepada janji-janji Allah. Tidak percaya kepada janji makhluk. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada makhluk. Yang ketiga, manakala mendapat nikmat bersyukur. Manakala mendapat musibah, yang keempat bersabar dan menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri orang-orang yang beriman. Manakala teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hanya takut kepada Allah, di mana kita hanya percaya kepada Allah, di mana kita bersyukur kepada nikmat Allah, bersabar ketika Allah akan musibah, dan menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hari ini, hari itu akan berputar, hari-hari itu kepada setiap umat manusia. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ada Raja Namrus, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun laknatullah alaih, di zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Jahal
seperti itu kejadian di hari-hari berikutnya. Tinggal kita ada dalam posisi Yang mana? kaum Ibrahim, dalam posisi kaum Nabi Musa, dalam posisi kaum umat Nabi Muhammad, atau kita dalam posisi pengikut Namrud, pengikut Fir'aun dan pengikut Abu Jahal. Tentu kita ingin menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka ketika kita berada pada umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kriteria keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, maka kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi Allah akan berikan kemenangan buat umat Islam di Indonesia. Karena Amin. umat Islam yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Yang al-mu'minin tadi. iya, oleh karenanya seru kepada setiap umat manusia untuk sholat berjamaah di masjid. Karena di antara juga ciri orang yang beriman itu manakala dia bolak-balik ke masjid. Rasulullah SAW, kalau ada orang yang bolak-balik ke masjid, ishadu bi annahum mu'min. Persaksikan oleh kalian mereka adalah orang yang beriman. Jadi kalau saat ini masjid dipenuhi, masjid dipenuhi dalam rangka membentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemenangan dan taufiq kepada kita. Ini saja barangkali yang dapat Allah sampaikan yang berkaitan dengan kemuliaan bulan Muharram. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bas. Sama-sama. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, demikian penjelasan dari Al-Mukarram Kiai Haji Bahar Bahar, Ketua Umum dari Gerakan Nasional Peduli Indonesia, tentang kemuliaan bulan Muharram, yang khususnya 10 Muharram yang merupakan bulan penyelamatan dari para nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tutup tadi dengan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan mukmin Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Muharram. Berkat Muharram, kemuliaan Muharram. Kita mohon bersama-sama kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.